Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, saya Salsabila Adinda Fitri dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buya Hamka. Di sini saya ingin bertanya, ketika melakukan presentasi, untuk menghilangkan rasa gugup dengan melakukan pergerakan tangan, apakah itu akan membuat audiens terganggu atau tidak? Oke, halo Hamka Muda, kembali lagi bersama saya Andis Tiara, dosen program studi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Hamka Muda yang sangat menarik ya, yaitu kalau kita presentasi di depan umum, kemudian melakukan pergerakan tangan, apakah itu akan mengganggu audiens? Oke, jawabannya, pergerakan tangan dalam komunikasi itu merupakan pesan nonverbal, pesan di luar dari kata-kata yang dikatakan. Jadi ini adalah memainkan tangan, itu adalah bentuk pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu ada banyak jenisnya. Ada kronemik, waktu, ada haptik, ada sentuhan, ada artifaktual, penampilan dan atribut yang kita pakai ketika presentasi, kemudian ada diam, lalu juga ada yang namanya kinesik atau bahasa tubuh. Di kinesik ini ada lagi part-partnya. Yang pertama ada fasial, bagaimana raut muka, mimik wajah ketika kita presentasi, kemudian ada postural, gerakan seluruh badan kita, dan yang terakhir ada gestural. Gestural inilah yang disebut dengan pergerakan tangan ketika kita melakukan presentasi. Lantas, bisakah ini menjadi gangguan ketika kita melakukan presentasi di depan banyak orang ya? Jawabannya ada dua. Pergerakan tangan yang dilakukan itu bisa mengganggu proses audiens dalam menyimak perkataan kita, dan juga bahkan bisa mendukung proses keberhasilan jalan presentasi kita yang kita sampaikan. Mengganggu manakala gestural tadi, tuh ya, gestural dilakukan melalui tindakan-tindakan refleks. Namanya juga presentasi ya, tampil di depan umum, pasti akan ada perasaan cemas, gugup. Dan ketika gugup itu adalah sambungannya dengan gerakan refleks. Ketika gerakan refleks itu adalah hal-hal yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Tangan itu bisa saja melakukan seperti nepuk-nepuk mulut gitu ya. Aduh, salah, bisa mukul-mukul kepala, namanya cemas, namanya gugup. Hal-hal refleks yang dilakukan pergerakan tangan bisa demikian. Bisa juga akhirnya kita jadi mainin alat benda apapun yang ada di sekeliling kita. Kayak muter-muterin ini, ngomong apa tapi tangannya kemana-mana. Nah, pergerakan tangan yang dilakukan demikian itu yang bisa mengganggu konsentrasi dan fokus audiens saat menyimak presentasi kita. Tapi tidak melulu dapat merusak, seperti yang sudah saya katakan di awal. Pergerakan tangan juga bisa mendukung, menegaskan, melengkapi obrolan, tema, topik, materi pada saat kita presentasi. Jika pergerakan tangan ini kita lakukan dengan tepat dan tidak berlebihan. Contohnya misalkan, wah, pertanyaan yang menarik nih dari Hamka Muda. Lihat bagaimana pergerakan tangan saya mengaksentuasi, menegaskan kalimat hal tersebut, atau bahkan mensubstitusi, menggantikan. Jadi saya nggak perlu ngomong oke tepat, tapi cukup, wah, pertanyaan Hamka Muda tadi. Nah, hal seperti ini tuh artinya mensubstitusi dari pernyataan oke, bagus, tepat gitu ya. Jadi hal-hal demikianlah dari pergerakan tangan yang mendukung bagaimana presentasi kita berhasil dan audiens tidak akan terganggu oleh ucapan kita. Jadi seperti itu, ingat ya Hamka Muda, pergerakan tangan bisa mendukung presentasi kita asal dilakukan dengan tidak berlebihan. Tadi ya, mengaksentuasi atau mensubstitusi atau mengkomplementasi, melengkapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat Hamka Muda dimanapun Anda berada. Nanti kita akan kembali lagi dalam pertanyaan menarik selanjutnya dari Hamka Muda mengenai komunikasi.
Saya Adi Setiara, terima kasih.